Tanasquel e rambut torai di po Bubul Tanasquel e rambut torai di po Cumai tebi wainam oh yenam Cumai tebi wainam oh yenam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Indonesian Hiker Journey. Masih bersama gua Iwan dan Gue Epe. nah kita kedatangan ini nih Bang. Tamu sih. Namanya Mas Umar. Kebetulan kita lagi di Semarang ya. Masih di Semarang, dekat Undip ya? Di Undip, dekat kampus Undip. Nah kita ngepas di sini. Nah kebetulan Mas Umar ini sahabat lah ya, maksudnya kayak kerabat lah. Netizen. Nah, terus Bang, mau jadi apa nih? Kita mau ada apa nih? Ya mungkin insya Allah kali ini lebih ke mendengarkan cerita sahabat ya. Kebetulan ada Bang Umar. Kita mau kita mau Siap, silakan Bang Umar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar. Saya asli Semarang. Siap, Mas. Ya, saya mau sedikit cerita pengalaman waktu dinas ya di Papua, tepatnya di Merauke tahun 2007-2008. Coba sekali Indonesia Timur Bang. Masih belum Bang, kebetulan masih sekitaran Jawa lah kita. Siap Mas. Ya, 2007-2008 tepatnya di Merauke, di distrik Sota, masuknya Taman Nasional Wasur kalau nggak salah. Kemana Mas itu? Saya kebetulan ada di Pos Barki. Ya, Pos Barki. Pos Barki itu kurang lebih jaraknya kalau ke perbatasan PNJ Papua Nugini. Itu kalau di peta cuma berapa ya? Kurang lebihnya 25 kilo itu di peta. Walaupun nyatanya kita ke sana lebih. Dalam rangka PAM perbatasan, ya, pengamanan perbatasan. Jadi wilayah Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Jadi nanti di tengah-tengahnya ada namanya zona netral. Nah, di situ nanti ada patok perbatasan. Jadi tugas kita cuma ngecek patok perbatasan itu supaya nggak bergeser, gitu. Tapi ya hari-hari kita juga ada kegiatan, nggak cuma ngecek patok aja. Baik, kalau kebetulan pos saya memang namanya Kampung Barki, tapi nggak ada orangnya. Hanya nama aja Kampung Barki. Tapi emang di situ nggak ada kehidupan sosial masyarakat? Nggak ada. Atau Karena kampung terdekat itu di saya agak lupa namanya, soalnya susah. Di ini Erambu. Nah, Kampung Erambu itu baru ketemu perkampungan. Iya. Terus Erambu Tore ya. Karena ada lagunya, yang saya ingat-ingat itu lagu. lagu Hasanah atau gimana? Ya? Lagu Hasanah atau emang lagu apa namanya itu, nama tempat-tempat kan saya pernah ketemu dengan, kalau sana bapak-bapak namanya manggilnya Pak C ya. Betul, atau Pak C ya. Jadi ada Pak C nyanyi itu. Lagunya gini. Pupul Tanasquel rambut torai. Berarti emang khusus daerah sana kali ya? Nama-nama kampung itu sebenarnya. Cumai tebi wainam oh yenan, nah itu. Jadi, saya masih ingat lagu itu. Itu lebih ke lagu kayak lagi santai gitu aja. Jadi itu lagu kalau nggak salah itu bahasa Marin, itu suku Marin yang tepi pantai di Merauke. Karena sana suku yang mendominasi adalah suku Marin yang istilahnya yang dituakan di sana. Judulnya apa tadi? Kalau judul nggak tahu. Iya. Erambu gitu. Nah, kalau di kampungnya Kampung Erambu, kampung terdekat. Iya. paling saya tertarik yang udah tadi mindah-mindahin patok bergeser maksudnya. Iya.
itu ada yang geser gitu maksudnya? Bisa jadi kemungkinan untuk patokan nggak ini kan, kita kan nggak tahu nanti bisa digeser sama pihak asing kan, kita nggak tahu. Makanya betul. kita selalu bawa koordinat letaknya patok perbatasan ini di CO berapa gitu kan, Karpak berapa gitu kan, kita cek di situ geser apa enggak gitu. Banyak rawa, banyak ikan juga. Ini ikan ini yang lebih mancing ke sana, surganya pemancing. Kita perbekalan untuk tiap bulan memang dijatah. Ya paling dijatahnya bekal pokok aja kayak beras, mie instan, minyak goreng gitu aja. Kalau untuk sayur atau lauk-lauk daging itu kita biasanya kalau sayur kita tanam ya benih sendiri, kita tanam kayak petani itu, hasil kita panen. Nah, kalau daging-daging kita biasanya mancing di rawa, di sungai. Kebetulan pos saya itu surganya ikan. Iya. Samping kiri Sungai Barki, belakang Sungai Maro yang besar itu. Kemudian depannya juga rawa. Ya udah hari-hari kita mancing mania. Mancing mania mantap berarti Bang. Iya berarti itu apalagi ya, mungkin ada ini Bang, Sobat Hiker ini pengen tahu nih, Montana itu apa sih gitu loh, sub Montana itu apa sih? Browsing aja bro. Kita juga masih ngeblank ya. Gue takut salah lah penjabaran kita juga ya. Oke, itu apa? Kan berarti kan di sana kan tadi jaga perbatasan gitu. Terus kemudian sehari-harinya paling jaga atau apa gitu ya, di hutan. Ya di hutan, kita benar-benar hutan. Benar hutan ya. Itu maksudnya jadi di sana tuh maksudnya ngapain tuh? Bivak atau bikin tenda atau kita ada berat, pos semi permanen waktu itu. Karena jadi bangun berarti ya. Udah cuman semi permanen dari papan seng itu, belum permanen. Kalau sekarang udah permanen karena waktu saya mau balik ke Jawa proses pembangunan. Di sana memang benar-benar hutan, jadi bukan hutan main-main. Iya, kalau malam tuh ya suaranya emang seru. Hutan main-main. Gue takut. Gue bingung. Hutan main-main. Apa sih hutan main-main itu maksudnya gitu? Ya, kalau bahasa saya ya, ya bilang hutan main-main ya maksudnya kayak gunung yang biasa dijelajah orang gitu, biasa dilewati orang kan masih bau-bau manusia gitu. Kalau di sana benar-benar hutan, kalau malam tuh ya suara itu binatang-binatang malam. Ya apalagi kalau yang takut horor pasti dengar suara itu udah misteri lah itu. Lolongan aja. Serigala ya gua. Ya mungkin karena ini Bang, hutan itu masih rapat atau mungkin masih berjamah lah. Belum banyak terjamah manusia. Iya, betul lah itunya gitu. Dan di sana banyak ularnya. Iya. Ularnya nggak ular kecil-kecil kayak di Jawa. Macam hutan Ular kecil-kecil kayak di Jawa. Ular di Jawa itu. Gue bayangin ular kobra, ular apa di Jawa ya. Iya. Ini berarti bukan ular besar gitu. Anaconda mungkin. Macam jenis ular piton atau apa? Iya, kebanyakan kalau yang ular besar piton, sanca begitu. Cuman ukurannya kalau menurut saya nggak sewajarnya di Jawa. Di sana karena mungkin alam liar ya, jadi ya secara alami mereka tumbuhnya seperti itu. Bahkan saya pernah itu dudukin ular. Dudukin ular. Nah itu dudukin ular. Bang ngebayang tuh Bang. Gue dudukin itu dicatat apa itu. Ceritanya gini, saya waktu mau berburu 3 orang. Nah ini 3 orang berburu. Saya, teman saya Trisapto namanya, sama Wahyu. Kita biasa masuk hutan, mau nyari rusa katanya. Nah, saya capek waktu itu, ya udah kita istirahat, istirahat, duduk. Kita lihatnya kayak apa ya, pohon yang tumbang gitu aja, karena memang warnanya nggak nampak seperti ular, enggak. Batang pohon aja berlumut gitu. Saya duduk, tapi kok aneh rasanya empuk gitu.
Iya. Rasa empuk. Dan anehnya warnanya nggak gerak lagi gitu. Saya bersihin lumutnya, kan berlumut itu. Kok kayak sisik ya? Nah, saya berdiri. Ya, betul. Saya kode teman saya yang 2. Saya hitung sampai 3 berdiri ke sini ya. Kenapa? Udah 1, 2, 3 langsung jalan. Kenapa? Tahu nggak yang kita dudukin apaan? Ular. Berarti ular itu nggak sama sekali bergerak. Enggak. Segede ini apa? Batang pohon kelapa. Berarti Segede semacam sanca atau piton kali Iya. Bang ya. Nggak tahu gua, nggak bisa Dan saya telusuri cari kepalanya, kan saya penasaran. Ada di atas pohon liatin kita itu. Ini kalau Nadia diajak Jadi bisa teriak-teriakan Bang. segini kita teriak gitu. Apalagi yang segede gaban Bang. Ngomong Nadia mana nih? Oh iya. Aku juga. Oh iya. Sorry deh. Sorry. Gue bukan ngelupain Nadia. Sorry Nat, gue lupa lu. Lu kan masih di Jakarta, Bekasi Bang. Jadi intinya gue sama Bang Epe ini lagi kebetulan lagi singgah di Semarang. Ada sesuatu hal ya Bang ya. Ya, Jadi proyek dikit lah. ada project dikit. Nah, Nadia mungkin nanti kebetulan nyusul agak pertengahan bulan lah. Nanti kita bakal ekspor tempat-tempat ke Semarang. Ya, kalau teman-teman nanya Nadia di mana? Masih di Masih di sini sebenarnya. Jiwanya masih di sini. Anjay. Jiwanya. Oke, Masih kembali ke Mas Umar. Bentar, aus minum dulu. Oh, bener Bang, ngomong lu gak kecepatan. Gara-gara ular nih gue. Masa gue tertarik dengan ular itu Bang. Jadi ceritanya ketika habis lihat kepala ular itu, kita langsung refleks lari sekenceng-kencengnya. Alhasil nyasar. masih inget lari. Lari nyasar. Nah ini Bang yang gue pengen tanyain. Tadi belum kelar nih. Oh iya siap. Belum kelar. Nyasar terus. Nah, nyasar kita bingung. Lah, kita arahnya kemana mau ke jalan nih? Ya udah, mungkin agak lama ya sampai sore kita baru ketemu jalan itu. Kita ya ini aja tanda-tanda di lapangan kan kayak lumut itu, sana barat. Ya udah kita ikutin di sana aja terus. Nah, ketemulah jalan. Itu malam siang. Siang. Nah, kita dari pagi itu. Dari pagi. Rencananya kan cuma deket-deketan aja, nggak terlalu masuk ke dalam. Soalnya kalau terlalu ke dalam kita nggak bawa kompas, nggak bawa peta kan takutnya nyasar. Itu karena perasaan kita lurus ke sana ya, padahal kita udah belok kemana-mana itu nggak tahu. Nah itu Bang yang Dan pengen. terbukti saat kita lari itu Tetap. nyasar. Nah itu tanya. Maksudnya gitu. Tentara aja. Iya. Apa lagi? Abadi kita Bang, yang sebenarnya ibaratnya tanpa kompas gitu loh ya Bang, tanpa peta, beliau ini masih bisa menemukan jalan. Nah itu Ngeliat ular kecil aja gua. geli Bang, enggak Bang, Creepy. iya. Kadang gue ngeliat sisik aja itu perasaan gue udah merinding lah, maksudnya. Lagi ular segede gaban. Nah, kan yang gue baca itu di Papua ini banyak kan ular-ularnya itu banyak yang berbisa. Iya, memang. Pas bisanya tuh Lebih level tinggi lah ya. itunya. Kebanyakan Di yang atas berbentuk king viper cobra. lah. Itu. Bahkan di sana ada yang namanya Black Papua, ular itu. Black Papua. Itu kalau sekali matu hitungan detik orang langsung KO. Mungkin nanti kita ada pembahasan itu kali ya Bang. Tentang ular. Iya. Jenis-jenis ular mungkin. Terus lanjut Mas itu ya. Di sana juga karena banyak sungai dan rawa, jadi diwaspadai juga buaya. Nah, ini buaya ini. Ular. Buaya. Tuh kawan, sobat hacker banyak yang bakal kita jumpai di sana. Kalau mau eksplor Papua ya. Segala lolongan. Segala. Kalau di sana medannya itu banyak sungai dan rawa, jadi kita bukan hanya jalan darat aja, kita harus mau nggak mau nyebur ke rawa, nyebur ke sungai. Biasanya kalau sungai kita bawa yang namanya perahu itu kole-kole kalau di sana. Perahu kayu. Iya, kayu yang bulat itu. Nah, kole-kole juga nggak mudah kita naik. Kalau kita nggak seimbang muter, kebalik. Iya, mungkin penting juga kalau di Papua itu bisa berenang itu penting. Iya, karena kita nyebrang sungai kan. Iya. Dan sungainya bukan sungai yang kayak Jawa tenang gitu enggak.
Sana kayaknya atasnya tenang tapi bawahnya harus kenceng gitu. Deras. Iya harus deras. Dan ditambah lagi ada buaya yang melintas. Itu pasti. Bah, itu tanya bang, lu bisa berenang nggak? Gue bisa berenang, cuma mundur. Gaya batu apa gimana nih? Kayak mundur. Gitu. Nanti next kita bahas tentang penyebaran basah di lapangan. Siap. Kita biasanya didampingi sama masyarakat setempat, iya. Karena yang mengetahui medan mereka itu. Tetap perlu guiding ya. Iya. Pemandu bang. Pemandu. Soalnya kita di daerah orang bang. Anak Akamsi, ininya sama anak Akamsi lah hitungannya ya. Jangan juga nggak terlepas dari namanya mistik juga ada di sana. Karena kalau kita istilahnya berburu tanpa pengalaman juga nanti pasti terjadi sesuatu yang di luar nalar gitu. Karena pernah kejadian juga ada kecelakaan lah ya saya bilang. Dikiranya binatang ternyata orang. Nah itu pandangan orangnya itu dia lihat binatang. Ketika sudah ditembak orang. Anggota atau anggota. Kemudian pernah juga terjadi suatu ketika anggota nembak binatang buruan itu diikuti jejak darahnya, akhirnya dia nyasar selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Ya. Dan kesaksian yang nyasar ini dia katanya di situ aja lihat orang yang nyari, dia tahu, cuman dia teriak-teriak nggak ada yang dengar. Akhirnya diadakanlah suatu ritual adat sana, akhirnya diketemukan gitu. Ya akhirnya dengan ritual acara adat sana akhirnya diketemukan ya. Alhamdulillah diketemukan selamat dia, maksudnya dalam keadaan dia kelelahan gitulah. Karena 3 hari nggak makan nggak minum nggak apa gitu. Dan itu apa buruannya nggak ketemu ya? Nggak. Padahal nyata-nyata kena, cuma diikuti udah memang sengaja digiring untuk tersesat gitu. Nah kalau gue kayak gini gue kurang paham lah masalah ini gitu. Masalah ini gue. Iya apa kayak tadi ritual lah. Pokoknya intinya tetap jaga istiadat lah. Jaga istiadat, jaga sopan santun, etika juga. Masalahnya kan berburu kan. Iya sih, tahu gue. Berburu itu adalah kebutuhan. Adapun yang lu ditembak itu ternyata siluman atau apa kita nggak paham sih. Iya. Soalnya di luar nalar kita lah jatuhnya kayak macam-macam. Iya. Ya mungkin bila berada di daerah yang baru, mungkin ya ikutilah adat istiadat setempat, ya, hormati penduduk sekitar, jangan arogan lah ya. Meskipun bertentangan dengan hati nurani kita, ya udah ikuti aja dulu selama itu tidak menyimpang daripada akidah-akidah kita aja gitu. Saya juga pernah anjang sana ke daerah, maksudnya ke kampung-kampung itu, walaupun di situ dihidangkan babi atau apa segala, saya untuk menghormati mereka saya nggak makan, saya sampaikan saya muslim gitu aja. Kita nggak tahu itu babi atau bukan. Ya kita tahu. Gitu tahu. Nah ini pengalaman yang mungkin belum pernah saya alami selama di Jawa kali ya. Mau telepon itu susah sana ya. Kita harus pakai telepon satelit, jadi di semacam wartel gitu. Itu pun di distrik. Ya kita biasa kalau jalan kering normal kita tempuh 2 jam 3 jam nyampe. Tapi ketika cuaca hujan kita bisa nembus 2-3 hari baru nyampe. Karena medannya rusak seperti itu. Akses jalannya juga itu nempuhnya jalan kaki atau mobil? Di sana kan ada jalan lintas itu ya. Biasa angkutan di sana semacam mobil-mobil 4x4 gitu. Mobil off-road lah, jatuh mobil yang memang kayak di Semeru gitu ya? Ya, model ya waktu itu kali Highline itu.
termasuk itu truk terus juga. tempat itu. Bukan orang-orang Yang memang khusus buat ya, ngangkut logistik atau memang apa? angkutan di sana angkutannya seperti itu. Ya, tapi Kartop. ini maksudnya orang setempat gitu, maksudnya orang Bukan orang pendatang, kebanyakan pendatang ya. Kalau orang lokal sendiri mereka nggak ada yang kerjanya seperti itu, nggak ada. Rata-rata bercocok tanam, berburu itu aja. Kalau dibilang pedalaman enggak, karena mereka sudah Modernisasi lah Pak. modern. Cuman ya untuk SDM-nya beda dengan orang kota itu aja. Dan di sana untuk jaring komunikasi sinyal nggak masuk, iya. Karena saking jauhnya jarak. Pakainya telepon satelit 1 menit 5.000 dulu, iya. Sekarang dulu loh Bang. 2007. 2007 itu Bang. Ini udah 2020 Bang. Itu Jadi berapa kalau- duit kalau misalnya ini? Lucunya kalau mau telepon ke Jawa gitu ya, kita catat dulu apa yang mau diomongin. Maksimal Dia manage ya, bikin namanya sih manajemen lah, namanya dalam berkomunikasi kayaknya Bang. Masuk ini Bang. jadi maksimal ngobrol itu 10 menit. Wih. Soalnya uang kita juga terbatas. Nah itu. Jadi kalau kita nanya ini yang di keluarga di Jawa menyimpang dari materi ini, kita tegur. Maksud berarti komunikasi aja sana ada materi-materinya Bang. Iya. Berarti kita harus catat dulu apalah, mungkin jadwal. Ya mudah-mudahan sekarang sudah, karena eranya sudah berubah, mudah-mudahan Amin. dia semakin maju lagi. Komunikasi juga mudah-mudahan semakin mudah di sana. Apa? Bayangin Bang, gak ketemu keluarga 11 bulan. Ya. Kalau kita bicara tentang ekspedisi Trit. Disensor sedikit, kita ngebayangin lah. Yang main 11 bulan bro. Kita juga sama gitu ya. Sebenarnya tadinya Tapi tujuannya murni ini untuk benar tugas lah, tugas negara. buat negara lah, intinya menjaga perbatasan. Terus di sana juga ini apa? Daerah pandemi malaria. Nah, itu. Pandemi. Iya, soalnya kan Iya, di sana soalnya itu hutannya tropis Bang. Jatuhnya sih. Ya. Nyamuknya itu nggak kenal apa? Lotion anti nyamuk tuh nggak kenal mereka. Walaupun kita kasih kayak apa? Pakai lotion pakai tetap mereka. Nyari ya. Oh, Jalan nyari yang nggak pahit, baru cet. Kan lotion nyamuk kan pahit tuh. Dia nyari yang nggak pahit, baru cet. Oh berarti ini nggak pahit. Lock. Oh iya bener nggak pahit. Iya, iya. Nyamuk Bang. Seekor nyamuk gitu. Nyamuk kayaknya dahsyat gitu. Ya, di sana juga masih banyak spesies hewan langka, burung-burung itu kan, burung-burung langka, burung-burung yang dilindungi banyak sana. Cendrawasih mungkin. Ya, cendrawasih yang mungkin kita selama ini cuma lihat sebagai pajangan atau apa, di sana kita Sebagai lihat ikon terbang. lah, ikonnya Papua lah. Ya, cendrawasih terbang. Jadi kalau cendrawasih yang biasa untuk hiasan itu yang jantan, yang ada kuning-kuningnya. Justru yang betina itu yang cuma warna coklat aja, antena begitu aja, kurang bagus. Tapi kalau yang jantan yang suka buat hiasan itu. Yang menarik itu berarti di ekornya ya, kalau nggak Iya, salah ya. ekornya. Yang untuk membedakan jantan sama betina itu dari ekor ya. Iya. Jadi di sana itu binatang nggak ada yang kecil. Ush. Menurut saya loh, ukurannya ekstra besar semua. Iya. Jadi jenis ular aja segede pohon batang. Kelelawar pun yang jenis kelelawar yang besar itu. Pernah lihat kan yang gede-gede itu? Kalong lah. Nah, betul. kalong, nah. Nah, kalau misalnya Itu. saya pernah dengar sih kalong yang besar itu. Itu kalau maghrib tuh, wah ngeri tuh, kayak film horor itu. Vampir. Iya, vampir. Udah gede banyak lagi. Ngeri itu. Kayaknya lu boleh tuh Bang explore ke sana tuh Bang. Tahan dulu. Jauh bro. Ongkosnya berat di ongkos Bang. Di sana banyak hal unik kok. Hah? Kadang buat hiburan kita juga, sekian bulan nggak ketemu keluarga, nggak ketemu orang lah ibaratnya, hanya satu pos aja. Soalnya banyak hiburan. Berapa orang waktu itu? 25. 25 orang. Jadi hari-hari yang dilihat itu aja. Jadi 25 orang termasuk ini apa penduduk Bukan. guide atau Kita aja. Uniknya lagi ada satu ini, kebiasaan ikan ya di sana.
Jadi misalnya di sini sudah mungkin makanan ikannya sedikit, dirasa di sini banyak, ikan ini nyebrang jalan, migrasi. Ikan tuh nyebrang jalan. Jalan. Belum pernah lihat kan? Ikan nyebrang jalan. Jalan tanah. Iya, jalan. Di sini Itu jenis ikannya seperti apa mas jatuhnya itu? di sana ikan, kalau kita nyebutnya ikan apa? Gabus ya, ikan gabus. Yang mungkin ada ini ya. Kaki lagi. Enggak, dia Cewek. ngoset gini aja. Oh mungkin sejenis ikan gabus bang. Iya. Jatuhnya Kalau kali. di sana namanya Mungkin ikan ya. gastor. Mungkin. Bahasanya itu loh mungkin kan masih tanda tanya ya. Kan gabus kayak gimana juga gue nggak tahu bentuknya. Ya. Ikan gabus. Berarti nyebrang itu berkelompok gitu. Iya. Terus guling gitu. Ngesot gitu. seperti ular. Ya Nah, seperti ular kayak kan. ular, ha. Oh. Jadi Apa maksudnya jalannya itu jauh atau kira-kira lebarnya mungkin kurang lebih ya 5 meter lah. Jadi dari rawa sini pindah ke rawa sini itu dia naik. Oh gitu. 5 meter. Kadang ada mobil yang lewat tuh berhenti dulu nunggu mereka selesai. Oh gitu. Ikan harus tahu tata tertib. Unik gitu. Tapi kita milih bungkusannya. Kita makan malam. Boleh ya guys. Ntar gue browsing tuh jenis ikannya ikan apa ya? Gabus nyebutnya gabus toraja kalau Gabus sana. toraja. Ya. Mungkin sejenis gabus ini bang, jenis gabus yang hidup di pedalaman Papua ya. Setahu. Mungkin. Ikan gabus Papua. Jadi ikannya itu gede-gede itu. Kalau kita lihat serem itu. Iya. Kalau sini gabus paling kecil-kecil ya. Soalnya gabusnya jumbo-jumbo. Bagus nih istilahnya. Kan ada kopi toraja. Ini Itu gabus aja. Semacam itu bang. Iya. Ya sebenarnya kagak. Gastor orang salahnya punya. Gastor. Ikan gastor. Ikan gastor. Gabus toraja. Ada juga yang namanya ikan Hercules. Ikan Hercules. Nah, ikan Hercules itu seperti lele, tapi gedenya minta ampun. Ada semana pasar sih. Mulut ikan segede gini pernah lihat nggak? Gue bayangin bang. Tahu mungkin ikan. Ini ikan air tawar itu kan sungai. Iya ikan sungai. Kadang kita mandi aja takut sama ikan ini. Takut di Capek. lelenya kesenggol itu. Lele ya. Tapi bukan Bukan lele, bukan. Oh enggak, dia ya nggak tahu makanannya apa, cuman kan memang ikan itu besar di sana. ada giginya gitu mungkin. Ada. Cuman giginya gigi lembut itu, enggak gigi Oh, tarik. berarti bukan pemakan. Ya walaupun lembut kalau ada giginya tajam-tajam. Yang Itu kita jenis pemakan ikan karnivora atau enggak lah ya maksudnya? kalau menurut saya enggak, cuma kalau kita mancing kadang ya umpannya tetap cacing, binatang pengerat tanah itu aja. Berarti kan bukan termasuk karnivora itu. Itu mulutnya segini gini. Segini bang. Segini apa? Ini loh, lebarnya ini. Bayangin Oh, bang. lebar. Lebarnya segini bang. Iya. Lebarnya hampir 30 cm lah. Berarti panjangnya Hampir 30 cm. Kalau tanya panjang segini panjangnya. Mas. Badannya gendut, gede. Gue bayangin gua kalau explore ke sana bang. Nah, saya pernah Aduh. dapat ikan kakap juga. Kakap tawar atau? Iya, kakap sungai. Itu panjang kita pikul aja ekornya ngasih ke tanah itu. Saking gedenya. itu berarti 2 ekor 3 ekor tuh cukup buat 25 orang kali ya? Iya, kita sampai kirim ke pos-pos sebelah. Oh gitu. Potong bagi 3. Saking gedenya ikan itu. Berarti gue gak bayangin bang. Gak bisa ngebayangin. Jangan bayangin. Jangan bayangin ke sana aja. Ongkos ya bang. Ya insya Allah lah. Mungkin kalau udah berkembang mungkin ya bang. Kita bakal eksplor. Sana banyak tanaman ini apa namanya? Kayu putih ya. Kayu putih, minyak yang buat minyak. Banyak sana. Daun-daunnya itu. Pohonnya pun nggak pohon kecil-kecil, pohon gede-gede itu. Terus ada juga yang namanya apa? Sarang semut itu. Yang gue tahu yang Buat obat, yang buat obat khas Papua itu yang suka dijual-jual di pengobatan tradisional tuh. Di sana banyak. Sarang semut yang Yang ada gundukan gitu Oh ya yang mas. juga tuh rumah apa namanya, rumah rayap. Kalau dari di kampung gua sih Belum pernah nonton film MacGyver nggak?
Nah, ya. Kerja semut. Ah, ya tahu ya. Mungkin seperti itu ya, Mas. Bukan, kalau sarang semut biasanya buah dia berupa buah. Itu biasa dikonsumsi untuk obat. Ya, obat kayak rematik apa segala macam itu. Biasa disisir dulu, nanti kita jemur kering, baru nanti diolahnya seperti bikin teh itu. Warnanya merah kayak teh itu. Ada serangan nih. Enggak, itu jenis apa? Semutnya besar atau Kalau semutnya kecil-kecil aja, semut kecil. oh semacam semut gatel itu kayak semut gatel, semut Tangerang lah ya. enggak, semut gatel itu kecil-kecil. Cuman dia bikin rumah itu di dalam buah. Nah, itu. Rumah di dalam buah. Dan buahnya itu mungkin nggak tahu enzimnya semut atau apa yang itu yang jadi asbab obat itu tadi. Ya. Nanti bisa browsing aja di situ sarang semut Papua gitu. Nah, Emang yang gue tahu sana bang, obatnya tuh mujarab semua sih. iya. Ini pengalaman pertama kali lihat buaya secara langsung ya. Jadi dia ada sarang buaya, di situ kan ada anaknya tuh kecil-kecil. Yap. Kan lucu tuh. Nah, saya pegang karena saya nggak takut karena kecil. Dia bunyi tet, tet. Oh, jadi khasnya bunyinya gitu Ya. bang. Memanggil induknya mungkin. Iya, saya kan nggak tahu belakang saya bek bek bek. Induknya datang. Bek, bek, bek. Kan suara langkah. Iya, buaya. gede. Gede juga bang, berarti buaya. Terus lagi, terus mas. Ya, saya lari tunggang-langgang sama teman saya. Tapi saya posisi lari masih bawa buayanya itu. Anaknya. Terus Ya, saya piara di pos, kayaknya di rumah ada itu fotonya. Awalnya kecil terus saya piara sampai segini tuh. di pos. Akhirnya jadi dompet. Sian banget. Udah dirawat dari kecil jadi bapak. Oke. Udah di bang. Kayaknya masih. Mantap nih pengalaman buaya. Jadi sobat teker kalau nemuin buaya jangan diambil anaknya. Kalau enggak Ya, jangan jadi buaya. buaya darat. Oh, iya. Nah, kalau di Merauke ini kangurunya kecil-kecil. Kalau di Australia kan besar-besar. Nah, kalau di Merauke kecil-kecil. Namanya bukan kanguru, kalau sana orang sana nyebutnya sam. Sam. Iya, sam. Sam. Kanguru itu sam. Sam. Ya. Sam. 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 Berarti yang dipanggil Sam kamu tuh. Juga lah. Ya, kita kalau memang mau ngecek patok ya kesulitannya di Medan itu tadi. Selain hutannya rapat juga kita harus melewati rawa, sungai. Sungainya pun bukan sungai yang seperti di Jawa kita nyebrang mudah sekali, enggak, karena sungainya lebar-lebar. Tuh, dan yang kita hadapi bukan cuma ikan, buaya tadi itu ya. Yang buaya tadi yang beliau ceritain. Berarti itu patok itu letaknya di pengumuman itu di bukit-bukit atau di jalur setapak? Kalau di Merauke itu medannya datar semua. Bedanya datar. Bahkan tidak ada gunung, bukit pun nggak ada. Itu tadi susahnya menemukan patoknya itu tadi, kita kendalanya. Awal mula kita ngecek patok kan kita belum tahu nih posisinya di mana, cuman dikasih koordinat sekian. Nah, kita cari itu. Berarti Mas Umar bawa peta atau gimana? Iya, peta, kompas, GPS pakai semua. Nah, Iya. itulah. Garmin. Iya, Garmin. Berarti emang awalnya itu navigasi darat itu dari Iya, benar-benar. TNI. Pernah bertanya nggak? Apa Siapa tuh? yang pertama kali meletakkan patok perbatasan di sana? Nah, Nah itu Mas, mungkin beliau ini yang mau bertanya mungkin. Itu gue mau bertanya. Mungkin Mas Umar tahu atau ini sejarahnya? belum tahu juga, mungkin ya dulu setelah Indonesia merdeka kali ya, terus ada perjanjian mungkin mulailah dibangun. Patoknya itu kayak apa sih? Batu. Patoknya plakat atau tiang atau apa? seperti apa ya? Apa kita namanya? Kalau kita bicara patok kan mulai yang terbayang itu ya kayak Nah, seperti apa kalau kita di desa lihat Singgulasi apa? semacam di tengah, tugu. kayak tugu gitu, agak gede. Tapi di situ ada plakat Wilayah NKRI gitu ya? Nggak tahu itu dari besi atau baja, nggak tahu. Nah, di situ ada stempelnya.
lambang Pancasila sama PNJ itu dua. PNJ. Ya, Papua Nugini. Oh, Ya, ini sekarang nih. Oke. Oh ya. 1, 2, 3. Sip. Pupul tanah squel rambut torai dipo. Bupul tanah squel rambut torai dipo. Cumai tebi wainam oh yenam. Cumai tebi wainam oh yenam. Udah aja. Sip. lagi om. Lagi. Kami nanti. Nanti aja di kosan. Enggak, bentar. Kayaknya unik etnik lah. Apa? Iya, lagunya etnik benar-benar. Kultur etnik lah jatuhnya. Jadi itu ada artinya. Ya, misalnya Bubul tanah spel rambut tore Dipo itu kan nama daerah. Cumai Tebiwainam Oyenam itu cuma hanya satu aturan, yaitu aturan suku Y. Suku Y. Y. Yenam itu suku Y. Coba satu bait. Saya ikutin dikit. Bupul tanah squel. Pupul. Bupul. Bupul, bupul, Tanah squel. Tanah square. tanah square, Squel. Well, tanah Well. square. tanah square, Tanah squel. Erambu. Torai. 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 Dipo. Ipo. Ya. Di itu nama daerah, Po juga nama daerah. Bukan Dipo, bukan. Di Bupul. Erambu. Bupul tanah squel. bupul, Tanah squel. Erambu. Torai. Dipo. itu ada artinya nggak? Ya tadi. Nama daerah itu, nama kampung. Tapi itu memang bahasa daerah atau ini? Itu nama kampung itu. Oh, nama kampung. Nama kampung. Ipo kan. Bipu, tanah square, tanah square, erambu, torai. Gua apa bang? Buat nanti nih, buat ini nih bang. Buat sobat hacker nih bang. Oke. Kalau kita mencapai ya ibaratnya sudah ini buat giveaway bang. Oke, sekali lagi. Sip. Bupul tanah squel, rambut torai dipo. Bupul tanah squel, rambut torai dipo. Cumai tebi wainam, oh yenam. Cumai tebi wainam, oh yenam. Udah aja lagunya, simple. Siap. Ini kayaknya udah mungkin sampai sini ya kali ya bang ya. Oke, cukup di sini aja gitu kan. Mungkin nanti insya Allah ketemu lagi sama Bang Umar di sesi berikutnya ya. Mungkin, iya. Banyak banget sih. Banyak bang. Nah kebetulan nih Bang Umar ini adalah salah satu ikut klub ya, klub pemanah ya mas Iya, ya. klub panahan. Pemanahan di Polres Semarang. Apa nama klubnya? Nah iya kalau mungkin bisa ini Klubnya namanya Semboja Horseback Archery. Semboja Horseback Archery. Ospek. Nanti diulas di berikutnya. Nah, bisa. Oke, siap. Oke, Bang, udah sampai situ aja. Mungkin Mungkin Bang Iwan ada tambahan? buat gua sih cukup bang. Kayak mungkin itu aja ya. Mungkin ini buat sobat hacker mungkin nggak tahu tentang segmen apa ya. Intinya kita di segmen ini cuman cerita story camp lah bang ya, dengan sahabat kita Bapak Umar ini. Beliau ini menceritakan tentang dinas beliau selama di Papua. Itu aja sih. Oke sobat hacker, sampai di sini mungkin channel kita Indonesian Hacker Journey masih oh ya makasih juga Waktunya, ya. udah waktunya udah malam juga nih bang, dan gue juga pengen ngucapin makasih nih buat pemilik warteg ini ya bang. Enggak ada. Ya mas, Iya, Mas. wartegnya Mas, ya. sama siapa mas? Ininya Dewi, oh warteg Ibu Dewi. Bu Dewi, depan Undip ya. Ya bukan kita langsung di Satu-satunya mungkin ya. salah satu di sini lah. Kalau lo mampir ke sini makan di warteg sini. Ya gue harganya dan cukup lah buat kantong mahasiswa. Oke. Kebetulan kita ngekos di samping ya bang ya. Anda masih tuh. Mahasiswa bohong-bohongan bang. Mungkin dari itu aja buat gua Iwan Oke. dan sahabat gua Umar. Nah, Selesai. tadi Rimba Alam Raya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebi wainam, oh yenam, cumai tebi wainam, oh yenam. Itu aja. Sip. Lagi om. Lagi. Kami Nanti aja di kosan. Enggak, bentar. Kayaknya unik etnik lah. Apa? Iya lagu.